Hai Ragil, apa kabar? Lama gak ketemu. Lama banget, aku baru balik soalnya. Ini nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke. Suasana yang ingin kita bawa. Halo viewer Darso TV, kembali lagi bersama program kesayangan kita, podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Cluenya dia itu perempuan, masih muda, aktif di kegiatan sosial maupun masyarakat, tapi dia juga ada interest nih di perpolitikan. Nah, penasaran siapa? Tadadadeng, Kak Krisna. Kak Sekar Tanjung. Nah, gimana kabarnya ini Kak? Baik, alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Ya, Kita masih Bapak izin. Masih di suasana bulan Syawal ya. Betul. Ini. Nah, Kak Sekar ini kebetulan nih kita ditemenin banyak teman-teman nih di belakang ya Kak. Itu ternyata ini ya yang tergabung dalam batch 1 Joy of Reading ya. Nah, itu apa sih Kak sebenarnya kegiatannya itu? Jadi organisasi kami namanya Kisah Kasih itu akhir-akhir ini aktif di Kota Solo walaupun memang awalnya di Jakarta. Nah, alhamdulillah banget kami sudah menyelesaikan program Joy of Reading batch 1. Jadi ini hari ini lagi halal bihalal juga lah gitu, pertemuan sekaligus menutup rangkaian kegiatan Joy of Reading batch 1 gitu. Nah, kata reading itu kan cenderung merujuk kepada membaca ya. Berarti literasi nih. Kenapa bisa terjun ke dunia literasi ini? Mungkin salah satu alasannya adalah karena aku juga suka banget membaca dan merasakan banyak sekali manfaat dari membaca yang sangat simpel tapi bisa membantu kita seumur hidup. Jadi ini merupakan sebuah kemampuan yang bagi kami itu sangat strategis yang sayangnya akhir-akhir ini mungkin luput dari kebiasaan sehari-hari kita, baik kita ini sebagai dewasa, pemuda, ataupun anak-anak. Jadi di program Joy of Reading ini kami fokus di bagaimana meningkatkan kembali minat baca di anak-anak umur 6 sampai 12 tahun, sekaligus mengajak orang tuanya untuk meningkatkan kebiasaan-kebiasaan membaca di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata Gil, yang kami temukan di Kota Solo ini, ibu-ibu di masyarakat setempat ini ternyata juga khawatir anak-anaknya menggunakan gadget terlalu lama. Jadi udah ada keresahan dulu ya? Betul, jadi pas banget ada kesinambungan karena misi kami adalah dengan anak-anak suka membaca, mungkin harapannya akhirnya juga bisa meminimalisir penggunaan gadget di antara anak-anak ini gitu. Jadi orang tuanya juga kami ajak berkegiatan. Oke, nah ini Kak, kalau kita ngomongin terkait literasi ya, otomatis kan kita butuh orang yang bisa menyadarkan lingkungan juga sekitar. Nah, gimana nih caranya menggait volunteer nih? Kalau ya tentunya kita juga tidak bisa melaksanakan atau membuat sebuah perubahan, membuat sebuah gerakan sendiri ya. Maka dari itu ya kami di Kisah Kasih Solo khususnya ada teman-teman ini. Para kakak baca dan relawan kami di Kisah Kasih yang mungkin teman-teman mau ikut juga jadi Kisah Kasih, bisa follow Instagram kami. Nah, jadi bersama-sama ini ya kami masuk ke masyarakat untuk mengajak mereka ikut dalam program Joy of Reading tadi. Program 1 bulan, setiap minggu kami kumpulkan anak-anak dan ibu-ibu di dalam suatu tempat untuk anak-anaknya kami ajak berkegiatan yang seru sambil membaca untuk bisa menghilangkan konotasi yang membosankan dari buku, dan orang tuanya juga kami ajak dalam workshop, diskusi untuk menyelesaikan masalah atau tantangan gadget tadi. Gitu Jadi ya. kami terjun ke masyarakat, langsung ajak mereka, anak dan orang tua, karena pendekatan apapun ke anak tidak bisa tanpa ada pendekatan ke orang tua. Lalu ya dari situ kami gerak bersama. Bahkan yang di Solo ini kemarin kami berangkat dari RW 3 di Kelurahan Tegal Harjo, itu kami juga mengajak RT RW-nya ikut terlibat. Jadi ya semoga ini juga jadi gerakan yang
satu warganya itu juga jadi peduli dengan isu ini. Jadi kita nggak bisa sendiri, makanya akhirnya ada organisasi ini dan kami ajak pihak-pihak untuk berkolaborasi juga. Jadi penuntasannya dari sampai akar rumputnya ya. Oke, Kak Sekar. Kakak kan juga lulusan dari ini ya, Amerika juga ya. Betul, negeri Paman Sam. Paman Sam. Gimana nih? Maksudnya kalau kita membandingkan literasinya di Indonesia dengan di Amerika itu gimana? Gapnya terlalu jauh atau seperti apa? Yang aku lihat adalah kebiasaan membaca di Amerika itu sudah sudah menjadi bagian dari pendidikan mereka juga di kurikulumnya. Ini yang membuat aku juga sadar bahwa aku kurang baca tulis karena ketika aku masuk ke kuliah di Amerika, salah satu kesulitan aku secara akademis adalah untuk bisa menganalisa bacaan, memahami bacaan dan membuat argumen terhadap bacaan itu. Karena itu bukan sesuatu yang dibiasakan waktu aku SMP, SMA di sekolah-sekolahku waktu di Jakarta. Sedangkan yang aku pelajari dari teman-teman di Amerika adalah biasanya setiap semester atau bahkan mungkin setiap kuartal ada satu buku yang wajib dibaca oleh satu kelas yang akhirnya itu jadi bahan diskusi. Menurut teman-teman gimana nih? Dan diajak juga untuk menulis esai tentang ini itu. Bahkan dari kebiasaan itu aja sudah sangat beda dengan kita di bangku sekolah. Betul. Mungkin kalau di bangku kuliah lebih dibiasakan membaca, tapi kan kita di sekolah tidak ada keharusan, gerakan, ajakan untuk bersama-sama yuk kita baca sesuatu dan mengasahnya gitu. Dan ternyata yang aku pelajari adalah dari kita membaca dan menulis dan mengasah pikiran kita juga jadi belajar untuk berpikir dan berargumen secara berurutan gitu loh, antara satu argumen dan yang lain itu logikanya nyambung. Ada kerangka berpikirnya. Nah itu dia, diajarkan kerangka berpikirnya juga. Jadi ya itulah akhirnya yang memotivasi aku dan teman-teman untuk bergerak di bidang situ juga. Ada temennya Kak Sekar. Ya, itu Bapak Izi. Sudah bergabung. Oke, nanti aku gabung sana ya. Dadah. Oke, kita udah selesai ngomongin nih literasi. Kenapa minatnya Kak Sekar itu tinggi ya di literasi, di isu itu. Nah, Kak Sekar kan udah aku dengar juga pernah magang sebagai jurnalis di Washington ya. Kayak gimana itu? Seru banget Kak? sih. Salah satu pengalaman tergokil, paling menantang, pokoknya gayeng banget di situ karena aku menjadi wartawan waktu itu di Washington DC di 100 hari pertamanya Presiden Trump. Itu kan banyak banget kontroversi. Iya, betul. Jadi semua sangat dinamis dan kebetulan banget. Oke, aku percaya tidak ada yang kebetulan. Jadi pada saat itu aku magang di desk atau untuk meliput isu-isu politik, isu-isu hubungan luar negeri. Jadi magang aku itu pindah-pindah, kadang dari Kementerian Pertahanan mereka, kadang ke Kementerian Luar Negeri, terus tentunya juga ke Gedung Putih dan ke Capitol. Jadi banyak banget hal-hal yang figur-figur yang aku temukan dan juga bisa belajar dari wartawan-wartawan di sana yang bagi aku melihatnya itu mereka sangat kritis juga terhadap pemerintahan, terhadap isu-isu yang lahir di masyarakat. Jadi selain belajar tentang teknik-teknik jurnalistik, tapi aku juga jadi belajar gimana caranya bisa bisa meminta pertanggungjawaban dari tokoh-tokoh politik ini gitu kan, karena ya mungkin Ragil juga pengalaman sendiri. Kita kadang harus ask the hard questions gitu kan, tanya pertanyaan-pertanyaan yang sulit ke tokoh-tokoh ini, wakil-wakil masyarakat, sehingga mereka juga bisa menjelaskan yang benar, memberikan pertanggungjawaban ke masyarakatnya sendiri gitu. Oke. Ini pecah juga ya di sana, Kak? Pecah banget. Terus karena di sana itu juga teknologinya banyak yang baru dan lain-lain, jadi aku banyak belajar juga teknik-teknik reportase yang
pada saat itu bagi aku sesuatu yang state of the art juga ya. Tapi itu udah tahun 2017. Mungkin kalau dibandingin sekarang ya teknologi itu juga udah kita pakai semua di sini gitu. Oke, Kak Sekar, tapi kok kan udah betah nih di Amerika dengan banyaknya pengalaman dan juga ini. Kenapa memilih kembali ke Indonesia nih? Itu pertanyaan Panggilan yang bagus. hati atau? Iya, satu panggilan hati. Dua, yang aku lihat adalah Gil, justru ketika kita sudah memiliki kelebihan untuk meraih ilmu di luar sana di negara yang notabene lebih maju dan lebih dewasa. Betul. Mungkin yang lebih dewasa daripada Indonesia, nggak ada salahnya kok kita balik dan mungkin menginkorporasi hal-hal baru di sana yang kita anggap baik, nilai-nilai yang kita anggap baik, budaya-budaya yang kita anggap baik, untuk akhirnya kita kembalikan ke tanah kelahiran kita dan kontribusi kembali ke masyarakat untuk ya insya Allah ikut membangun masyarakat. Tergantung kita ada di mana lah, tergantung posisinya tuh ada di mana. Oke, Salah satu salah ya itulah dua akhirnya mungkin ya alasan yang panggilan cukup kuat. hati dan juga ingin membangun negeri sendiri ya kan. Oke. Dan juga yang ketiga yang aku lihat adalah sebenarnya kesempatan itu banyak banget juga di Indonesia. Karena kita negara berkembang, jadi masih banyak rongga-rongga yang perlu diisi yang bisa kita eksplor. Kalau di negara yang udah dewasa, itu justru malah growth rate-nya jadi lebih dikit kan. Yeah. Karena ibaratnya mereka udah Harus mencapai bersaing sini dan gitu. juga harus bersaing lebih ketat Betul. juga ya. Ini sama kayak teori ekonomi, kayak the law of diminishing rate. Law of diminishing rate, ya teori ekonomi negara aja. Biasanya kalau GDP-nya itu masih rendah, itu ruang untuk grow-nya kan lebih banyak. Biasanya kalau kita ngeliat negara-negara berkembang itu GDP-nya bisa sampai 5%, 6%, 7%. Tapi kalau negara-negara udah gede itu biasanya cuma 3%, 2%. Jadi ya bukan jadi ngomongin ekonomi, tapi dari situ aja tuh aku menilai kita kembali ke Indonesia tuh kesempatannya banyak banget dan potensinya juga masih besar. Betul. Dan masih banyak yang bisa digarap. Exactly. Oke, Kak Sekar, kalau kita ngomongin mengenai tadi kita ngomong pertumbuhan ekonomi dan juga kita masih punya ruang-ruang yang bisa dimasuki. Kita ngomongin anak muda nih, karena anak muda kan memiliki peran penting ya dalam dan pembangunan di sini. 20-an juga ya. Oh, betul, di bawah 30. Ya, maklum lah. Oke, Mas. Nah, gimana sih mengajak minat anak muda nih? Kalau kita ngomongin di bidang profesi yang lain ya, misal kedokteran, ya banyak yang minat, komunikasi banyak yang minat. Tapi kalau misal kita ngomongin politik nih, banyak anak muda yang anggap kayak udah jenuh lah kayak kita lihat perpolitikan di Indonesia. Nah, gimana nih pandangan Kak Sekar mengenai itu nih? Menurut aku sangat disayangkan kalau mayoritas dari anak muda di Indonesia itu apatis, menjauh. Melihat bahwa politik itu tidak baik, itu sangat disayangkan karena dari pemahaman aku dan yang aku lihat juga dan insya Allah yang bisa aku lakukan, politik itu adalah alat untuk kita bisa mencapai pembangunan dan perbaikan. Karena sebenarnya apapun yang kita lihat sekarang, produk-produk yang ada dalam kehidupan kita itu rata-rata juga produk politik kok, Gil. Kita di kota, misalnya di kota Solo gitu ya, sekarang kan ada pembangunan infrastruktur banyak banget. Betul. Itu juga adalah salah satu produk politik karena itu kebijakan yang dibuat oleh tokoh politik yang adalah wali kota kita gitu kan. Atau kalau di Jakarta ada akhirnya kebijakan untuk 3-in-1 sih, ganjil genap. Itu juga adalah produk politik secara nasional. Kita beberapa bulan yang lalu baru mengesahkan undang-undang PKS kekerasan itu ya. Kekerasan seksual. Itu kan juga produk politik. UU Cipta Kerja juga produk politik. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat dekat dengan politik, yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Kalau anak muda paling enggak mau memperhatikan, akhirnya kita juga tidak memiliki kendali atas kehidupan kita sendiri gitu kan. Arah gerak bangsa juga, what's gonna happen with us in the next 5-10 years, itu semua ditentukan melalui proses-proses politik. Jadi nggak semuanya harus jadi politisi, nggak semua harus jadi
bekerja di kementerian atau di istana presiden, tapi bagi aku semua harus memperhatikan dan peduli. Yang paling penting itu harus peduli. Oke, kalau biasanya kan anak muda ini cenderung skeptis ya. Politik itu cuma hal-hal yang praktis lah, cuma hal-hal yang ya untuk kepentingan tertentu. Meskipun politik sendiri kan artinya juga sebagai alat. Yes. Nah, Kak Sekar, kalau kita ngomongin anak muda nih dengan mindset mereka yang seperti itu, masih memungkinkan nggak sih kita untuk membuka mindset mereka bahwa politik itu nggak sekedar alat yang digunakan buat kepentingan pribadi doang kayak gitu? Dan apakah kita harus, kalau kita mau sadar akan politik, apa juga harus terjun sih? Ikut parpol dan lain sebagainya kayak gitu. Untuk yang pertama, apakah masih ada harapan? I hope so ya. Maksudnya kita ngomongin ini perempuan lah, kita perempuan muda, itu membuat aku jadi sedikit harapannya jadi naik dikit, karena ya berarti kita ada kepedulian lah paling dari kita berdua, dan ya semoga para penonton juga merasakan hal yang sama. Betul. Jadi ya harapannya ada, kita justru kita berdua nih yang peduli dan teman-teman kita yang peduli harus bisa bukan melahirkan tapi menularkan lah semangat ini paling enggak. Pertanyaan yang kedua, apakah kita semua harus masuk partai politik? Enggak. Seperti tadi aku sampaikan ke Ragil, kita semua enggak harus jadi politisi. Atau kerja di institusi pemerintah untuk bisa peduli dengan isu-isu politik. Karena seperti yang tadi aku sampaikan, sejatinya apa yang kita lihat dan jadi di hadapan kita sehari-hari itu banyak yang melalui proses politik. Jadi kita juga punya kemampuan untuk, bukan punya kemampuan, tapi apalagi di negara demokrasi ya, pemilu segala-gala itu kita memiliki kekuatan kan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan yang paling penting bagi aku adalah kita juga harus memilih politisi-politisi atau mengikuti politisi-politisi yang bisa mempertanggungjawabkan kinerja-kinerja mereka. Nggak cuma janji doang gitu ya. Itu walaupun memang dalam proses apapun kan kadang kita ngomong thank you. Vanilla yang less sugar. Oh ya, Terima kasih. makasih Andi. Aduh, diminum dulu biar kita lebih tambah seru, fresh nih. lebih seru kali ngobrolnya. Ya tadi kembali ke pernyataanku yang sebelumnya, memang kadang ketika kita mau mencapai suatu visi, tapi di perjalanan Nggak semulus itu kali ya? semulus itu. Tapi itu kan kehidupan ya, nggak cuma politik. Kita di apapun mengalami hal seperti itu. Jadi bagi aku yang paling penting sebagai anak muda dan masyarakat adalah kenali politisi-politisinya, dan kita berupaya sebaik mungkin untuk kita memiliki wakil-wakil politisi-politisi yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Apakah janjinya tercapai atau tidak tercapai, ya kita kita harus bisa mempertanggungjawabkan, mereka harus mempertanggungjawabkan. Karena sama seperti media sosial yang adalah juga alat media, Ya, itu tergantung yang pakai media sosial, sebuah akun konten-konten bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung siapa yang megang akunnya. Sama juga kayak politik, bisa mencapai hal yang positif, memanfaatkan masyarakat banyak orang, atau menjerumuskan juga bisa, tergantung orangnya siapa. Jadi yang paling penting bagi kita adalah ketika kita memilih, yang pertama pilih yang benar, yang bisa mempertanggungjawabkan, dan kita kritisi mereka, karena ya sebagai masyarakat kita punya power untuk itu di negara demokrasi yang sekarang gitu. Oke, jadi buat viewer Radar Solo, diinget-inget ya, ketika kita mau milih, yang pertama harus lihat dulu backgroundnya dari calon yang akan kita pilih itu seperti apa. Yang kedua, kalau misalnya dia janji ya kita ingetin, ya kan? Kita ingetin, Harus diingetin. di telepon. Jadi waktu aku di Amerika, selain pernah magang di saat politik yang kental, aku juga pernah magang buat pemenangan wali kota di Boston. Terus salah satu mekanisme yang kami lakukan adalah kami itu menelpon orang-orang yang datanya sudah kami miliki, dan di situ justru kami ajak diskusi pemilih ini, apakah Bapak Ibu sudah mengenal kandidat kami gitu. Apa kekhawatiran Bapak Ibu gitu? Apa yang Bapak Ibu ingin ketahui tentang kandidat ini gitu. Jadi ruang komunikasi itu ada banget, lancar banget, dan
sekarang kan kalau kita ngeliat wakil rakyat atau pemimpin kota, kabupaten, bahkan provinsi, udah banyak juga tuh yang punya hotline kan, kita bisa mengadu atau apa ya, dimanfaatkan dan semoga juga dijalankan dengan benar sama. Jadi kalau di DPR kayak reses aja ya. Dengar pendapat dengan masyarakat gitu. Kayak reses tapi ini ya via telepon pada saat itu. Oke, jadi nggak menutup kuping ya, meskipun dia ada di Gedung Putih atau di ini tetap terbuka lah. Iya, untuk ya waktu itu aku buat calon wali kota sih, jadi dia belum di Gedung Putih. Oke guys, Kak Sekar, aku mau nanya lagi nih. Kak Sekar kan kita udah ngobrol mengenai pemuda, mengenai ini lah kaula muda untuk tahun politik. Nah kalau kita ngomongin perempuan nih di politik Indonesia, kalau kita lihat dari penelitian, gapnya kan masih jauh antara perempuan dan laki-laki. 30% banding 60 berapa sekian persen itu. Yes. Itu baru di legislatif DPR RI ya. Gimana Kak Sekar? Masih optimis kah kalau misalnya perempuan bisa seimbang, balance? Masih dan harus. Kita harus bisa memiliki semangat untuk terus percaya dan berusaha untuk bisa mencapai ke situ. Jadi ya realitanya sekarang adalah seperti yang tadi Agil sampaikan, gapnya masih jauh banget, tetapi perkembangannya mulai kelihatan kok. Kita sekarang sudah lebih terbiasa dengan pemimpin-pemimpin perempuan dari segala umur. Di pemerintahan menteri kita udah ada banyak yang perempuan, tokoh-tokoh budaya juga banyak yang diangkat yang perempuan-perempuan. Jadi menurut aku kita ke arah yang lebih baik, walaupun mungkin memang perjalanannya masih agak panjang, tapi we have to fight the good fight. Oke. Terus aja Ya bilang. Tapi terus aja dan bergerak bersama-sama. Jadi women needs to support women gitu kan, perempuan juga harus mendukung perempuan lain. Kak, tapi kalau kita ngomongin soal perempuan tadi ya di kancah perpolitikan, apakah tantangannya itu bakal lebih sulit nih dibanding laki-laki? Aku masuk ke politik yang benar-benar aktif sebagai pelaku itu baru-baru ini aja. Jadi mungkin aku belum bisa terlalu memberikan jawaban yang konklusif gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat ya pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Mungkin salah satunya ya representasi itu gitu kan. Dan kalau yang aku dengar dan yang aku lihat adalah ya mungkin stereotip antara peran perempuan di rumah tangga dan di di pekerjaannya kali ya. Tapi ini kan sesuatu yang juga dihadapi oleh perempuan-perempuan di berbagai lini. Tapi yang aku sangat tertarik adalah justru dengan kita udah masuk ke politik, gimana aku bisa mengajak perempuan-perempuan lain untuk bisa lebih ramah terhadap politik, maksudnya lebih terbuka gitu. Karena kan ya tanpa dipungkiri biasanya kita paling mudah belajar sesuatu atau menjadi nyaman dengan sesuatu lewat orang yang kita kenal kan. Betul. Jadi dengan aku masuk ini ya salah satu objektifnya juga adalah mengajak teman-teman perempuan khususnya untuk lebih terbuka lagi dengan politik. Oke. Agar lebih banyak yang masuk. Oke, sekedar informasi nih viewer dari Solo TV, Kak Sekar ini menjadi ketua terpilih ya DPD Golkar di Solo. Saya terima Panji Partai Golkar Kota Surakarta untuk kita kibarkan setinggi-tingginya di Kota Surakarta. Nah Kak Sekar, ini kan baru aja kepilih, otomatis masih banyak tantangan. Kira-kira langkah Kak Sekar ini kita dikit-dikit ya bocor ini. Apa nih kedepannya nih? Buat bekasi gebrakan gitu. Yang kalau aku kasih tahu sekarang nggak jadi gebrakan. Jadi kita keluar aja dikit-dikit ya. tapi yang paling penting adalah menyusun strategi agar partainya bisa mendapatkan penambahan kursi. Itu kita nanya sama ketua partai manapun, itu akan menjadi prioritas utama khususnya di hari-hari ke depan ini karena kita menyambut tahun politik yang akan seru banget.
2024 nih 2024, guys. Valentine's Day loh, Valentine's Day 2024. Nah, itu tentunya satu. Tapi aku juga sangat semangat, excited dan menganggap ini sebagai tantangan yang mencekam tapi juga menggairahkan karena ya kita dapat thrill dari itu ya untuk bisa justru meneruskan rantai regenerasi di institusi partai yang sudah sangat dewasa ini. Gimana itu? Ya gimana nanti kita lihat aja ya, gimana tapi itu yang menjadi salah satu niat kami, khususnya ya aku secara pribadi sebagai ketua yang juga masih muda, dan kembali ke omongan yang tadi, anak muda harus mau aktif, mau memahami lah, mau peduli, dan insya Allah dengan kita yang masih muda bisa membuat anak-anak muda lain juga merasa nggak ada yang perlu ditakutin kok, atau kalau memang masih ada ketakutan-ketakutan itu juga bisa dilalui kok, aku ada temen karena dia juga anak muda gitu. Support system ya. Support system, exactly. Memang menjadi yaitu mencekam juga ketika kita masuk ke dalam suatu arena dan kita merasa sendiri. Jadi ya harapannya dengan udah ada nggak satu tapi udah ada lah nih anak muda di Golkar Solo, harapannya anak-anak muda lain bisa ikut. Dan kalau ini semangatnya tertular sampai keluar Solo ya alhamdulillah juga. Bagus gitu. nih, cita-cita yang mulia. Kak Sekar, kalau kita ngomongin tadi udah banyak banget nih soal anak muda. Kita juga harus jadi, istilahnya kalau di jurnalis itu ada kata watchdog, anjing penjaga buat pemerintah dan juga ininya. Tapi ada sarkas yang Kak Sekar pernah terima ya, kalau kenapa sih kerjaannya caleg itu cuma? Iya, nah itu gimana? Itu lucu banget. Tadi aku sharing di sini beberapa hari yang lalu, aku taruh di story Instagram aku itu foto senior aku di partai lagi mengepalkan tangan mengepalkan tangan. Emang ini pose yang stereotype banget untuk kalangan orang-orang partai, dan ada kutipannya gitu. Terus ada salah satu followers aku yang nyeleneh ke DM, dan dia nanya, Kak Sekar sebenarnya tugas apa sih orang-orang partai tuh emangnya cuma foto dan mengepal tangan doang ya gitu. So kayak kalau kita di luar ekosistem partai itu pertanyaan yang sangat valid. Aku merasa itu sangat logis dan rasional untuk seseorang menanyakan, karena harus kita terima bahwa representasi makhluk-makhluk politik di luar sana adalah foto-foto mengepal tangan. Kalau nggak gini Kak? Kalau nggak gini, walaupun disclaimer, mengepal tangan tuh nggak cuma organisasi politik loh. Betul. Kayak banyak banget organisasi lain yang modelnya seperti itu, salam komando gitu kan. Salam komando. Jadi, aku mungkin di sini bisa menggunakan kesempatannya juga untuk sedikit sharing sebetulnya kita di partai itu ngapain sih gitu kan. Itu pertanyaan yang sangat bagus actually. Nah kebetulan kemarin banget aku bikin video a day in a life sebagai ketua partai yang menunjukkan sebetulnya apa-apa aja sih yang kita lakukan. Memang akhirnya banyak sekali pertemuan, rapat, dan ya berkomunikasi lah dengan pihak-pihak, karena sebetulnya sebagai institusi partai itu juga fungsinya untuk menampung aspirasi. Oke, ini mungkin klise kata aspirasi sudah terlalu sering digunakan, tapi memang fungsinya adalah seperti itu. Kita menampung apa yang menjadi keinginan kader-kader, masyarakat, kepentingan mereka, apa yang dibutuhin di kecamatan kamu apa sih gitu. Gimana caranya sebagai partai bisa menghadirkan itu, atau gimana kalau misalnya di kecamatan, kita ngomongin level kota ya. Di kecamatan X membutuhkan Y, gimana wakil rakyat kita yang dari partai ini bisa menyuarakan, menampung, memberikan tekanan kepada pemerintah untuk berikan dong apa yang dibutuhkan masyarakat yang membutuhkan ini. Jadi fungsi partai adalah seperti itu, maka kita banyak menampung, banyak ketemu orang untuk mendengar what do you want, what do you need. Dan dalam proses pemilihan legislatif ini juga kita menjaring kader-kader yang berkualitas, yang pintar. Kalau di Golkar ada namanya PDLT. Itu apa itu? Adalah standar ya yang dimiliki oleh partai. Kader-kader itu harus bisa memenuhi ini. Yang pertama prestasi. Jadi P prestasi, dedikasi, loyalitas, DLT. Dan tidak tercela. PDLT gitu, prestasi, loyalitas, dedikasi, dan tidak tercela. Gimana kita mungkin saya sebagai ketua juga perlu bisa menjaring
kader-kader yang berkualitas untuk akhirnya pantas dicalonkan sebagai wakil dari Golkar gitu. Jadi ya kita nggak cuma mengepal tangan doang kok guys. Walaupun emang mungkin Apa itu Radar Solo TV namanya ya? Iya. Mungkin teman-teman penonton di sini bisa kasih masukan pose-pose apa lagi sih yang unik, yang unik yang mungkin bisa menggeser sedikit citra politisi-politisi ini. Kita open to ideas. Oke. Kalau misal kita mau ini nih bukan ngadu ya, curhat ke Kak Sekar, bisa ngubungin Waduh, ke akun mana bisa, gitu, mungkin ada media di- sosial ada. Bisa banget. Jadi Instagram dan TikTok aku itu @sekar_tanjung. Tanjungnya ejaan lama, jadi ada DJ-nya. Jadi @sekar_TANDJUNG di situ. Nanti bisa lihat di bawah ini ya guys. Oke. Kak Sekar, gimana nih? Kan udah kapan Udah pelantikan? Kalau nanti aku undang biar bisa ditayangin juga. Tapi ya itu nantilah tunggu undangan dari aku. Tapi yang penting kan kita udah bisa bekerja. Oke, tapi udah mulai gerak ya ini kegiatan partai. Harus langsung. Nah ini lagi momen-momen pendaftaran bacalek. Gimana Kak Sekar ini? Kita siap-siap untuk memasukkan kader-kader terbaik sebagai calon legislatif yang insya Allah bisa dipilih oleh masyarakat dan bisa mengedepankan dan melayani masyarakat kita. Oke siap. Nah viewer Radar Solo TV, itu tadi perbincangan kita dengan Kak Sekar Tanjung. Mungkin ada close statement Kak? Closing statement, sebagai anak muda kita harus peduli ya Gil, mengasah rasa kepedulian kita terhadap sesama. Itu adalah sebuah benang merah yang mendasari segala hal yang aku karyakan, baik itu masuk politik dan juga membuat organisasi Kisah Kasih ini dan gerakan-gerakan yang setelah kami buat karena ada rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama ini. Dan again, kita nggak harus masuk politik, kita nggak harus jadi politisi, kita nggak harus jadi tim sukses kerja di kementerian atau di pemerintahan, tapi kita harus punya rasa kepedulian itu, karena apapun juga yang bisa menjaga keberlangsungan kehidupan kita, masyarakat kita adalah dengan regenerasi ya. Makanya anak-anak muda ini harus masuk. Jadi kalau saya aku, ayo we have to do something and we have to care. Kita harus peduli, terbuka matanya terhadap apa yang ada di sekeliling kita, hal-hal apa saja yang bisa dibangun, ditingkatkan kualitasnya, dan masyarakat mana aja yang perlu kita angkat derajat kehidupannya, apalagi dari kita-kita yang sangat berkecukupan ya. Ketika kita bisa mengangkat derajat kehidupan, kesejahteraan masyarakat yang di bawah, otomatis kita semua juga keangkat. Jadi ya tingkatkan rasa kepedulian itu dan gerak bareng-bareng. Itu dari aku. Oke siap. Jadi politik itu nggak cuma politik praktis, tapi kita bisa menumbuhkan empati, ikut membangun, ikut mengawasi. Buat teman-teman tetap semangat, tumbuhkan empati, dan sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih Kak Sekar.